Halo Leo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo. Sangat mengejutkan, rekayasa cerita yang dia buat akhirnya terungkap. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Five of Pentacle di sini. Ada Page of Cup. Ada The Hermit. Di sini ada Ten of Swords dan ada Three of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Five of Pentacle. Saya melihat sepertinya saat ini kamu sedang kayak menyesali, kayak melakukan sebuah kesalahan karena mungkin telah mempercayai seseorang yang ternyata mengkhianati kamu. Saya melihat ada resiko atau ada dampak dari mungkin apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Sebenarnya sudah ada yang mengingatkan kamu di sini. Sebenarnya sudah ada yang mengingatkan kamu untuk tidak terlalu percaya terhadap seseorang ini, tetapi kayaknya kamu berusaha untuk tidak mendengarkan nasihat-nasihat itu, yang pada akhirnya kamu sendiri yang merasakan dampak atau resiko karena kamu terlalu percaya terhadap seseorang. Kayaknya seseorang yang begitu bisa untuk mengambil hati kamu, berusaha untuk terlihat peduli atau simpati terhadap kamu, tetapi ternyata penuh dengan kayaknya kepalsuan. Seseorang yang memakai topeng, seseorang yang begitu bisa untuk merangkai atau merekayasa sebuah cerita agar kamu percaya terhadap dia, percaya terhadap kebohongan-kebohongannya. Tapi ternyata di saat kamu percaya dia, di saat kamu berekspektasi kepada dia, ternyata justru dia mengkhianati kepercayaan kamu. Mengejutkan ya, pasti. Saya melihat itu akan sangat membuat kamu terkejut karena terlihat dia begitu innocent. Dia terlihat bahkan tidak akan sanggup untuk menyakiti perasaan kamu. Ternyata seseorang yang begitu bisa untuk membuat kamu yakin dan percaya bahwa dia melakukan ini dengan tulus. Tapi kenyataannya ada sesuatu hal yang dia inginkan di belakang kamu. Yang pada akhirnya nantinya akan ada resiko atau akan ada keadaan kamu di mana kamu merasa sangat tersakiti, terpuruk, atau ditinggalin gitu saja. Padahal di sini kamu sudah sangat percaya ya, kamu sudah sangat berharap lebih terhadap dia. Tapi itu adalah sebuah, mungkin bisa dikatakan sebuah penyesalan yang pada akhirnya kamu rasakan. Dan
nggak ada gunanya juga kamu terus-terusan dalam penyesalan. Oke, karena berusaha untuk lebih menyadari bahwa terkadang tentunya kita pernah melakukan sebuah kesalahan ya, dan dari situ berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama agar lebih berhati-hati ya dalam siapapun ya yang mungkin berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu, apapun alasannya, bagaimanapun caranya, sepertinya kamu harus lebih bisa untuk sensitif ya, berusaha untuk lebih selektif atau merasakan mana yang baik dan mana yang memang harus kamu hindari. Oke, ada page of cup di sini. Karena nantinya kamu juga yang akan merasakan ya, yang akan merasakan dampak dari semua itu. Karena ada orang yang begitu bisa, begitu pandai untuk bisa ya mencuri perhatian kamu, membuat kamu yakin dan percaya bahwa dia benar-benar tulus. Padahal sebenarnya ada yang dia inginkan di belakang itu, ada maksud tertentu, ada tujuan tertentu, dan di saat tujuannya tercapai, dia akan ninggalin kamu. Oke? Jadi penting untuk kamu lebih selektif, jangan langsung percaya atau jangan langsung terpengaruh dengan sesuatu hal yang mungkin kayaknya mulut manis atau janji-janji manis atau seseorang yang terlihat baiknya itu berlebihan dan terkadang nggak masuk akal. Tapi ternyata nggak ada satupun yang dia buktikan. Itu hanya janji-janji yang nggak tahu kapan bisa terrealisasi. Karena di sini saya melihat kamu sedang merasakan sebuah penyesalan ya. Kamu sedang merasakan dampak atau resiko karena mungkin tidak mendengarkan atau tidak mengindahkan tentang nasihat-nasihat ya mungkin teman yang peduli sama kamu atau keluarga yang sayang sama kamu yang pada akhirnya itu membuat kamu menyesal. Ada The Hermit. Saya melihat di sini sepertinya kamu sudah mampu untuk berusaha mengevaluasi ya, atau mengingat-ingat tentang apa yang pernah dia lakukan kepada kamu. Ternyata memang ada tujuannya seseorang ini dekat sama kamu. Artinya kamu sudah lebih bisa mengintrospeksi, mengevaluasi terhadap yang kayaknya apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu, atau bisa saja tidak hanya satu kali ini ya mungkin kamu dibohongi atau dikhianati atau seseorang yang memanfaatkan keadaan kamu saat ini, dan dari situlah kamu belajar untuk lebih mengintrospeksi, mengevaluasi agar kamu lebih kayaknya lebih tahu lagi yang baik dan mana yang harus kamu hindari. Karena mungkin di saat kamu sendiri, di saat kamu merasa sendiri, ada yang mendekat sama kamu, ada beberapa yang mendekat sama kamu, tetapi pada akhirnya semua itu nyakitin perasaan kamu, hanya ada maunya dekat sama kamu. Ada Ten of Swords, saya melihat sepertinya kamu di sini berusaha untuk menyembunyikan perasaan sakit kamu yang mungkin di sini ada perasaan kenapa ya nggak dengerin omongan teman dulunya atau mendengarkan nasihat dari keluarga, yang mungkin di sini kamu berusaha untuk menyembunyikan sebenarnya apa yang terjadi dari orang-orang terdekat kamu. Kamu berusaha untuk memendam, berusaha untuk menjalani ini dengan sendiri karena memang ini kamu mengakui ini kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan yang membuat kamu pada akhirnya menyesal, karena di sini ada dampak atau resiko yang kamu rasakan setelah kamu salah dalam memilih, salah dalam memutuskan. Tentunya itu hal yang sangat wajar ya. Tentunya setiap kita pernah melakukan sebuah kesalahan, tetapi untuk kedepannya kamu harus lebih membenahi, kamu harus lebih memperbaiki agar kamu tidak lagi dalam keadaan yang seperti ini, agar kamu bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik tentunya. Ada Three of Wands. Saya melihat sepertinya di sini kamu sudah lebih berani untuk mengambil keputusan, berani untuk memilih sesuatu hal yang tepat, meski ya mungkin boleh dikatakan terlambat, tetapi biarlah terlambat daripada tidak sama sekali ya. Yang mungkin kamu di sini sudah terlanjur mencintai, terlanjur memberikan segalanya, atau memang terlanjur percaya sepenuhnya, tetapi
saat ini kamu sudah tidak terlalu memikirkan kenapa atau mengapa, tapi di sini kamu berusaha untuk keluar dari lingkaran itu, keluar dari situasi itu, dan berusaha untuk kembali membenahi, menata kehidupan kamu kembali. Oke? Karena memang setiap kita pernah ya melakukan atau memutuskan atau memilih yang salah dalam hidup, tapi dari situ nantinya kamu akan lebih tahu mana yang baik untuk kamu dan mana yang tidak. Oke, kita lanjut. Di sini ada slow down to relax, ada happy life. Di sini ada heart of the matter, ada determination, ada gift of freedom. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ya mungkin butuh proses ya, butuh waktu sebenarnya untuk kamu kembali menata hati atau kembali bisa membuka diri terhadap seseorang yang baru ya mungkin ya. Saya melihat di sini kamu tidak mau memaksakan sesuatu hal, berlahan ya, tapi pasti kamu berusaha untuk kembali menemukan kembali kepercayaan diri kamu yang mungkin hal-hal yang terjadi ini membuat kamu insecure atau merasa tidak kayaknya tidak akan bisa kembali menemukan seseorang yang tepat karena mungkin sering dibohongi, sering dimanfaatkan. Oke? Yang pada akhirnya berakibat membuat kamu dalam keterpurukan, ya mungkin perasaan kamu disakiti, kamu sulit untuk kembali bangkit. Tapi di sini berlahan tapi pasti ya waktu juga akan mampu untuk membantu kamu untuk benar-benar keluar dari situasi ini. Ya, berusaha untuk menciptakan kembali kebahagiaan dalam kehidupan kamu ya meskipun banyak hal-hal yang terjadi ini membuat kamu terkadang nggak habis pikir kenapa semua bisa terjadi padahal di sini kamu sudah merasakan atau kamu sudah lebih berhati-hati, kamu sudah lebih waspada, tapi mungkin kamu ditipu lagi atau dibohongi lagi di sini. Oke? Karena saya melihat apapun ya kebohongan seseorang yang lakukan terhadap kamu itu akan terungkap, akan ada jalannya nantinya, semua akan terungkap. Ya meskipun ada yang butuh waktu lama, ada yang mungkin bisa saja langsung terungkap, oke, karena mungkin memang ada seseorang yang ingin menyelamatkan kamu dari dia yang mungkin toksik, dari dia yang ternyata hanya ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oke? Ada heart of the matter, saya melihat kamu mulai kembali percaya diri, kamu mulai pulih, kamu mulai kembali menemukan langkah kamu mau kemana, tidak stuck di keadaan kamu yang terpuruk, menyesali boleh, tetapi jangan pada akhirnya rasa penyesalan itu membuat kamu semakin terpuruk. Rasa penyesalan itu semakin membuat kamu ya tidak lagi mau untuk membuka hati. Jadi temukan kembali sesuatu hal yang terbaik ya dalam kehidupan kamu. Yakin kamu akan mampu untuk melewati semua ujian, cobaan ini ya mungkin dalam hubungan ya atau hubungan ini berkaitan juga nantinya dengan finansial kamu, dengan karir atau dengan bisnis kamu. Mungkin ya karena kamu salah dalam memilih seseorang ini pada akhirnya banyak hal yang merugikan kamu ya mungkin dalam finansial kamu, dalam karir atau dalam bisnis kamu. Artinya ada kehancuran yang pernah kamu rasakan dulunya. Karena mungkin kamu salah dalam mencintai seseorang yang pada akhirnya dia memang mengambil semua hal yang berharga dari hidup kamu. Yang membuat kamu di sini ya mungkin harus mulai lagi dari nol. Oke? Harus kembali berjuang. Tentunya banyak hal yang mungkin harus kamu benahi ya dalam kehidupan kamu karena ada sesuatu hal yang memang menyakiti perasaan kamu, yang menghancurkan kehidupan kamu. Tapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk terbebas dari perasaan-perasaan yang mungkin rasa bersalah, penyesalan, pernah melakukan kesalahan.
Oke. Kadang rasa bersalah itu pada akhirnya menghukum diri kamu sendiri, tapi pada akhirnya kamu bisa membebaskan diri dari hal-hal seperti itu. Dengan memaafkan, berdamai dengan keadaan, dengan apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu, membebaskan diri kamu dari rasa sakit, dari rasa putus asa, dari rasa bersalah karena telah percaya terhadap seseorang yang ternyata mengkhianati kepercayaan itu. Oke, yang artinya kamu memang salah ya dalam mungkin menilai dia, terlalu percaya, karena saya melihat seseorang ini sangat pandai ya, sangat pandai merekayasa cerita, sangat sangat pandai membuat kamu percaya dan yakin terhadap dia. Tapi apapun kebusukan-kebusukan yang dia lakukan, pada akhirnya akan terungkap nantinya. Cepat atau lambat, itu akan segera terungkap. Oke, meski awalnya akan sangat membuat kamu kaget dan terkejut, tetapi ya itulah kenyataan yang harus kamu hadapi tentang seseorang yang kamu cintai ternyata mengkhianati kamu, membohongi kamu, menipu kamu. Ini bisa saja terjadi. Jadi tetap kuat ya, persiapkan diri kamu dengan berbagai kenyataan yang akan ada nantinya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi pastikan kamu mampu untuk menghadapi apapun situasi yang kadang tidak terkendali. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau galau karena mungkin di sini ada perasaan yang tidak nyaman atau rasa kayak nggak percaya, tapi kembali lagi harus berpikir positif. Tapi tentunya kamu akan, pada akhirnya apapun kebohongan itu akan segera terungkap. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!